Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Maulidia, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 11. Iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa artinya percaya. Secara istilah, iman artinya mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya melalui amal perbuatan. Sedangkan kitab secara bahasa berasal dari kata kitabun yang berarti buku. Secara istilah, kitab adalah buku berisi kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, kemudian ditulis dalam buku atau media yang lainnya dan dijilid atau dibukukan menjadi satu. Jadi beriman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkannya dengan lisan bahwa Allah telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi dan Rasul-Nya, dan kita sebagai manusia harus mempercayainya, mengimaninya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sebagai umat muslim, ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Kitab Taurat ini berisi 10 isi pokok. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabtu. Yang kelima, patuhi kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berisi ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah yang tidak berisi hukum-hukum, melainkan berisi hikmah, nasihat, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur ini berisi 5 garis besar, yaitu 1. Nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nyanyian individu sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan jemaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang berisi perintah agar manusia mengesahkan Allah. Kitab Injil dan Taurat yang sekarang sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kitab suci Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab suci Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Wahyu yang terakhir kali diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3 ketika Nabi Haji Wada atau perpisahan.